Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dosen dan mahasiswa. Perkenalkan saya Gadis Oktori SIKOM MIKOM, dosen pengampu mata kuliah Peduli Negeri dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana Jakarta. Mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyajikan video pembelajaran ini sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen. Mata kuliah Peduli Negeri ini dirancang untuk mengajak mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan sosial berbasis komunikasi. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu memahami permasalahan nyata di masyarakat, serta mampu menyusun dan menjalankan program edukatif, kampanye sosial, maupun bentuk komunikasi publik lainnya yang berdampak. Jadi diharapkan semua pembelajaran teoritis bisa diaplikasikan di masyarakat. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, pembelajaran mencakup 4 hal. Yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah sosial yang relevan. Yang kedua, mampu merancang solusi berbasis komunikasi, melibatkan masyarakat dan mitra secara aktif, mengeksekusi program secara efektif, mendokumentasikan, mengevaluasikan, dan menyebarluaskan hasil kegiatan. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas 6 poin, yakni mampu memahami masalah sosial dan memberikan gagasan solusi dari komunikasi, mampu melakukan lobby dan negosiasi dengan target dan lembaga terkait kegiatan, menyusun proposal kegiatan sosialisasi dan edukasi pada target spesifik, mampu merancang isi komunikasi dalam berbagai media komunikasi, mampu mencari, merencanakan, dan mengelola anggaran kegiatan komunikasi, mampu melakukan dan mengevaluasi program komunikasi. Mata kuliah Peduli Negeri terdiri dari 14 kali pertemuan dan satu pertemuan untuk evaluasi dan satu pertemuan untuk UAS. Di dalam pertemuan, pastinya akan terbagi menjadi beberapa kelompok mahasiswa dan siap untuk dikoordinasikan melaksanakan kegiatan lapangan sesuai dengan identifikasi permasalahan sosial yang terjadi dan proposal yang dibuat dari hasil diskusi antara dosen pembimbing dan mahasiswa. Selama 1 semester, mahasiswa akan dibimbing, dilatih untuk pendekatan kolaboratif dan berbasis praktik lapangan untuk menghasilkan luaran yang tidak hanya akademis, tapi juga aplikatif dan berdampak sosial. Dengan semangat Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, kami sama-sama belajar, beraksi, dan membangun negeri melalui kuliah Peduli Negeri. Demikian video pembelajaran ini saya sajikan sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Saya berharap materi kuliah Peduli Negeri ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana mahasiswa komunikasi dapat menjadi agen perubahan sosial melalui kegiatan nyata di masyarakat. Video ini juga menjadi bentuk komitmen saya sebagai dosen untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran, menjadikan perkuliahan lebih kontekstual dan berdampak, serta menjalankan tridharma perguruan tinggi secara berimbang. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam proses sertifikasi dosen ini. Semoga keikutsertaan saya dalam program ini dapat dinilai baik dan membawa kontribusi nyata dalam dunia pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perkuliahan pertama kuliah Peduli Negeri. Hari ini sebelum memasuknya mahasiswa diharapkan bisa mencapai pembelajaran mata kuliah Peduli Negeri dengan mampu memahami masalah sosial, menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan, bisa menyusun proposal kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, merancang isi komunikasi apa yang bisa dilakukan, dan mampu untuk mencari, merencanakan, mengelola anggaran untuk kegiatan aksi sosial, kemudian dapat membuat laporan serta mengevaluasi program. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kegiatan kuliah peduli negeri ini yang pastinya adalah mengharuskan mahasiswa di semester 5 dan 6 ini dapat mengatasi masalah sosial melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, atau publikasi. Hal tersebut tentunya diharapkan bisa memberikan dampak yang luas untuk masyarakat dan memanfaatkan media komunikasi konvensional dan digital. Baik, di mata kuliah Peduli Negeri, kita akan adakan 15 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama kita akan berdiskusi tentang tata cara perkuliahan Peduli Negeri, kemudian pertemuan kedua nanti kalian sudah boleh untuk memahami masalah yang lebih aktual, kalian boleh observasi lapangan,
dan mencatat hasil observasinya. Kemudian pertemuan ketiga, kalian masuk kelas untuk berdiskusi secara langsung hasil dari observasi di lapangan. Hasil tersebut nanti kita akan mengidentifikasikan masalahnya dan menetapkan tema dan judul kuliah peduli negeri. Kemudian pertemuan 4, saya berharap teman-teman sudah memiliki draft proposal ya sebagai bagian tugas besar satu yang nantinya formatnya nanti akan saya share gitu ya. Format yang sudah ditentukan sesuai dengan kampus. Kalian bentuk ilmu-ilmu teori-teori yang kalian pelajari selama di bangku perkuliahan. Kalian lakukan bisa dalam bentuk edukasi atau pelatihan atau kampanye sosial kepada masyarakat di sekitar. Sudah lihat ya, bahwa kegiatan ini harus dirancang dengan penuh ide kalian. Biayanya pun harus efisien gitu ya, dan memanfaatkan media-media komunikasi konvensional dan digital. Terus, berarti teman-teman, peran mahasiswa di dalam pembangunan negara sangat penting dan beragam. Di sini kalian bisa lihat menjadi agen perubahan, menjadi sumber inovasi, tenaga kerja intelektual, garda terdepan untuk pembangunan sosial negara, dan pastinya ini adalah pengawal kritis untuk pemerintah, serta membentuk karakter bangsa. Nah, kalau dilihat dari isu-isu sosial atau yang terjadi saat ini dalam perspektif ilmu komunikasi, ini banyak ranahnya teman-teman. Sesuai dengan sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau mau ada yang tanya silakan angkat tangan ya atau raise hand. Baik ya, sebelum saya masuk ke bagaimana sih tahapan-tahapan kuliah peduli negeri gitu ya. Yang pertama, teman-teman identifikasi dulu permasalahannya. Scanning apa yang terlihat dari hal terdekat kalian. Nah, data tersebut bisa diambil dari mungkin alma mater kalian, lingkungan RT RW kalian. Nah, kemudian kalian bukan serta-merta mereka ada masalah. Bisa jadi ada fenomena potensi yang sangat baik di masyarakat tersebut. Sehingga nanti kalau kalian melakukan kegiatan kuliah peduli negeri, maka kalian akan lebih memperkaya kegiatan atau program potensi yang dimiliki masyarakat tersebut. Jadi tidak hanya problem nih, tapi kalian juga bisa mencari potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Kemudian kalian bisa lebih explore lagi, sehingga itu bisa menambah value untuk daerah tersebut. Nah, setelah kalian identifikasi, tentukan juga nih tujuannya apa yang mau disasar. Nah, tujuan tersebut itu sudah ada guidance-nya tadi. Dari materi apa, sesuai dengan problemnya apa, kemudian kaitkan juga teori pembelajaran yang mau kalian ingin capai. Nah, itu nanti kalian tulis sebagai konsep blueprint ya. Jadi kalau sebelum bikin proposal kalian coret-coret dulu. Bentuk FGD forum, diskusi sama kelompoknya. Kalau perlu kalau misalkan kalian mau ke RT RW, ajak diskusi juga RT RW-nya gitu ya. Itu namanya supaya menggali apa saja sih kira-kira problemnya, kemudian mempersamakan persepsi sehingga kalian bisa menentukan langkah selanjutnya. Apakah tujuan ini sesuai dengan yang ingin kalian capai. Nah, tahapan kegiatan berikutnya itu adalah sudah pasti kalian harus dalam level untuk membuat, meningkatkan, mengoptimalkan, memaksimalkan, mengubah. Ini arah geraknya harus seperti ini. Jadi kurang lebih tujuannya ya, kurang lebih namanya ini, membuat produk ini, mengurangi dampak limbah rumah tangga, meningkatkan keterampilan penggunaan sosial media, memaksimalkan copywriting, atau mengubah perilaku habit masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Nah, ini arah gerakan tujuan yang mau dicapai. Dampak spesifiknya sudah pasti supaya masyarakat itu mau menerima, mau tertarik, suka gitu ya, mau berubah. Nah, itulah perubahan-perubahan itu kalian ukur dengan indikator yang jelas. Jadi outputnya kalau bisa sudah ditentukan before dan afternya seperti apa. Lanjut kemudian setelah kalian sudah pahami semua arah geraknya sudah ditentukan, tentukan taktik dan strateginya tuh mau gimana. Kalau misalkan itu adalah masyarakat yang memang butuh detail, maka kalian harus melakukan workshop lebih lama. Jadi workshop produksi, workshop pembuatan konten, karena membutuhkan durasi yang lebih lama agar tercapai gitu ya, sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalau misalkan nggak tercapai, nah itu akan diukur dan kemudian akan menjadi evaluasi ulang. Apakah perlu lagi dilakukan kegiatan di sana atau tidak. Nah, ini wajib teman-teman dari sebelum kalian pelaksanaan kuliah peduli negeri, kalian harus melibatkan halayak atau mitra dari awal. Sifatnya itu adalah observasi. Supaya kalian juga butuh ada data-datanya. Misalnya dari 50 peserta yang nanti akan kalian bina, kalian tahu tuh data-datanya. Contoh dari segi segmennya mereka usia berapa, kemudian mata pencariannya apa, pendidikan terakhirnya apa gitu ya. Itu justru akan lebih mudah teman-teman menyesuaikan materi yang ingin disampaikan. Oke, selanjutnya setelah kalian membuat identifikasi permasalahan, kalian desain nih solusi programnya. Desain solusi program ini kalian harus rajin berdiskusi dengan dosen gitu ya, dengan saya. Kalian nanti diskusi kira-kira kegiatan yang sesuai dan dicocokkan permasalahan mitra, melegalkan penyelenggaraan CSR. Bahwa semua perusahaan itu wajib memberikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya. Apapun yang dilakukan itu harus ada bentuk kontribusi atau komitmen terhadap masyarakat. Nah, pelaksanaan CSR ini mengacunya sama pembangunan berkelanjutan. Di sini kalian bisa lihat ada 17 goals gitu ya yang sudah disepakati oleh PBB, di mana 17 goals ini adalah seluruh dunia gitu ya mempertimbangkan dari aspek manapun harus berorientasi pada keberlanjutan bumi pastinya. Ada 17 poin, nanti teman-teman merelatekan gitu ya solusi yang diberikan kepada masyarakat dari problem yang kalian observasi. Kira-kira dari 17 poin ini mana yang masuk ke dalam goals-nya kalian? Melegalkan penyelenggaraan CSR bahwa semua perusahaan di RW yang tempat saya tinggal. Nah, semenjak gantinya ketua RW, Bang Sampai ini udah nggak jalan, Bu. Kayak udah berhenti begitu saja. Nah, saya terpikirkan
program KPN ini menyasar kepada lingkungan untuk melanjutkan bank sampah ini agar eh, pembuangan sampah di TPS ini tidak hanya membuang begitu saja gitu, tetapi bisa dipilah lagi melalui bank sampah dan dimanfaatkan oleh warga sekitar. Jadi ada sumber pasif income yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar gitu. Bisa menjawab persoalan-persoalan sosial. Oke, bagus banget. Ada yang lain? Memberikan ide yang lain? Itu bagus ya karakternya ya masyarakatnya. Ya silakan Diva. Halo Ibu, perkenalkan saya Diva dari mahasiswa Pabrik Lili. Nah, itu apa boleh juga Bu, nanti kita mungkin bermitra atau bekerja sama dengan institusi lain untuk mendatangkan pembicara ahli untuk menjadi pendukung dari materi-materi kita. Oke, Gitu. relasi jaringan yang hebat juga salah satunya ini menjadikan kesempatan teman-teman menjadi fasilitator, mendatangkan profesional datang ke masyarakat supaya juga memberikan dampak yang lebih besar lagi. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap berjuang. Jadikan kesempatan mata kuliah ini sebagai ruang belajar teman-teman semua, sebagai ruang pengabdian. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tetap semangat dan terus berkarya untuk negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Siswa-siswi SMA Arif Rahman. Masya Allah nih keren banget semuanya. Mana suaranya semangat pagi? Oke. Masih. Ya, menarik apa nih? Oh, menangis. Nah, orang biar objektif ya. Jadi setiap divisi ngomong, akuin aja kesalahannya kalau memang ada kesalahannya supaya untuk tidak kurang teliti juga Bu. ini karena saya nggak pernah sama PDD gitu ya. Nah ini per divisi aja. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat buat tim Mercubusi. Ya, syukur saya tahu teman-teman semua itu udah berupaya semaksimal mungkin. Cuman di rapat ini kita nggak boleh berbangga hati dan puas diri. Pasti ada yang menjadi catatan. Tujuannya bukan menyalahkan, refleksi benar apa enggak. Itu ya. Gimana? Hati-hati aja. Siapa ketuanya? Wakilnya? Wajib lah. Tempat juga yaitu tadi ritme dan dinamika budaya culture yang terbentuk di Pekerjaan di mana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang perkenalkan kami dari kelompok 8 nama saya. Tapi kita lihat dari sisi masyarakat yang di pulau terkecil Pak ya, pulau-pulau di luar Jawa. Nah, jadi dengan adanya program PPG ini kemungkinan bisa membantu beban dari masyarakat di sini. Dan kalau misalnya kita ngambil makanan Ini menjadi solusi tentunya juga buat meningkatkan gizi dan ketertarikan anak untuk sekolah khususnya, dan juga kualitas sumber daya manusia itu melalui peningkatan gizi dari anak-anak sekolah. Itu 1 triliun dan juga bisa membengkak hingga ke 450 triliun. pendek. Nah, negara maju aja berani berinvestasi besar di awal demi hasil besar di masa depan. Kita melek ke Papua sana yang kita lihat tuh masyarakat di sana perkampungannya aja itu untuk ditempuh ke sana itu susah.
Coba kita lihat, kita sama-sama lihat, open mata gitu, buka mata. Makan gizi gratis itu tentu menunjang, karena masyarakat ngerti kan menanam apa aja tanaman yang memenuhi gizi mereka. Kita harus kasih mereka pemahaman kalau ini penting gitu, ini akan mencukupi terus nutrisi mereka. Seblak, cireng, apapun itu udah gak sehat, makanya Prabowo tuh membuat makanan berprotein tinggi, bergizi. Memajangkan rakyat miskin atau gimana, ini untuk memastikan hak dasar mereka itu terpenuhi dengan perbaikan gizi itu. Ini sebagai objek penerimaan program mereka, tapi negara harus bisa melihat warganya itu sebagai subjek perubahan seperti itu. Benar tadi yang bilang sama Suti, kalau misalkan kita kenapa nggak bisa lihat dulu dari daerah itu. Nah, kita mungkin bisa melihat dari daerah Natuna ini. Tidak usah bisa jawab diri. Silakan. Kepada masyarakat. Jadi ilmu yang mereka miliki ini juga harus bisa di-sharing kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya kita semua bangsa ini bisa menjadi jauh lebih baik. 3 pokok materi. Yang pertama ini tentang etika bermedia sosial gitu ya. Nanti adik-adik belajar untuk bagaimana menjaga privacy gitu ya, memfilter segala bentuk informasi, kemudian bisa men-sharingkan kembali bukan hal-hal di netizen yang positif. Kemudian nanti yang sesi berikutnya nanti adik-adik bisa memanfaatkan media sosial. Bukan juga punya main juga di media sosial gitu ya. Saya nggak mau ketinggalan sama mahasiswa. Kalau mahasiswa tahu Instagram saya atau platform saya, setiap hari saya pasti ngasih makan. Ngasih makannya tuh berupa konten. Tiap hari pasti saya akan memberikan informasi dari platform sosial media saya. Kenapa? Tune in, masuk ke dalam dunia digital ini, tapi dengan hal-hal yang positif saya miliki. Jadi kalau misalkan ada hal positif, pasti ada hal negatif. Saya mau menjadi bagian dari hal yang positif. Saya belajar bagaimana menyesuaikan platform-platform tersebut. Kalau bisa selain membentuk image yang baik, saya juga kalau bisa hasilin cuan dari media sosial. Gitu ya. Nah, bisa nggak ke situ? Bisa. Itu nggak butuh modal. Untuk cari uang gitu ya melalui media sosial itu kita bangun branding, bangun trust. Supaya nanti kalau teman-teman mungkin yang mau wirausaha gitu ya, itu orang lebih trust kalau teman-teman punya image yang baik di media sosial. Jadi langkah awal untuk bisa lebih hebat lagi, sedikitnya gitu ya, teman-teman bisa mengonten di media sosial sendiri itu dengan hal-hal yang baik dan positif. Padahal di industri kerja sekarang, ini saya jamin nih, semua HRD manapun itu pasti minta alamat media sosialnya. Seriously. Nanti kedepannya itu segala sesuatu bentuk informasi di diri kalian itu akan dipantau, dimonitor, dan dipertimbangkan value-nya di dunia kerja. Jadi kalau misalkan bisa dibangun dari sekarang, kapan lagi? Jadi nanti, apalagi nanti di sini di efek media sosial, teman-teman diajarkan juga konten-konten apa sih yang bisa punya efek mungkin secara kognitif, secara afektif, ataupun secara behavior. Dan mungkin nanti endingnya salah satu, kalau kita sudah bijak di awal, insya Allah sehat mentalnya. Bukunya A. Kalau memang dia baik, laksanakan aja. Kalau yang adalah Siapa yang nggak punya HP? Punya semua? Ya, rusak otaknya. Bisa jadi katanya kena mentalnya. Nanti mungkin dari Miss Sylvie menyampaikan terkait gimana sih membatasi, membarrier diri supaya membaca, suka menulis, dan suka berbagi dengan teman-temannya. Di sana longsor masuk sungai gitu ya, sedangkan sungai itu menjadi sumber mata air di perumahan Tangerang Raya. Melalui kuliah peduli negeri yang saya ampuh gitu ya Bapak Ibu,
kebetulan mahasiswa ini yang dimotori oleh ketuanya Mas Raja. Tangan dong Bapak Ibu buat para mahasiswa ya. 12 orang mereka berinisiasi pengen campaign tentang bagaimana mengkomunikasikan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. 1 literan itu dipotong setengah, nggak tahu nih ilmunya soalnya baru kemarin. Ini update lagi yang terbaru yang kayak seperti ini. Dipotong yang 1 liter, kemudian yang tutupnya ini dibalik. Bener ya Bu ya? Kemudian ditaruh semua sampahnya di botol tersebut. Saya berterima kasih untuk ramah tamah yang disambut oleh Bapak Ibu semua. Gitu ya, mudah-mudahan menjadi berkah, hidup sehat selalu, kita baik sama alam, insya Allah alam akan kembali baik kepada kita ya. Nah, jadi itu untuk tadi Pak dengan menambah ilmu bisa nambah rezeki lagi nanti. Baik, sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu untuk para teman-teman mahasiswa yang sudah melaksanakan kuliah peduli negeri hari ini. Tangan dan sosial, bener gak? Jadi kelihatan wajah-wajah surga gitu ya. Bukan karena tua. Bagaimana bikin proposal yang baik, bagaimana bisa pitching sama stakeholder, bagaimana bisa upload konten di sosmed, marketingnya gimana. Ini kan mata kuliah peduli negeri bisa saya arahkan ke para driver ojek online. Saya mohon maaf sekiranya kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Saya berterima kasih banyak untuk para komunitas Elite Squad. Kemudian saya berterima kasih untuk RW 02, untuk RT 01. Berterima kasih untuk Pak Herman beserta semua jajaran pengemudi ojek online. Hari ini saya dan mahasiswa saya pelaksanaan KPN di sini, saya berterima kasih ibu-ibu sudah menerima dengan ramah, dengan hangat keberadaan kami semua di sini. Mata kuliah menghasilkan uang kayak gitu. Ya mudah-mudahan di pertemuan KPN hari ini Komplek Wisma Tajur ini bisa jadi ibu-ibu pengusaha semuanya, gitu ya. Minggu depan kita belajar lagi tentang personal branding sama pembuatan konten. Produk yang udah ada, tokonya udah ada. Nah, gimana cara mengisinya itu harus ada video, harus ada foto. Nggak tahu 1 tahun 2 tahun ke depan itu seperti apa. 1 tahun setelah ibu udah menerapkan, pokoknya 1 hari 1 video atau 1 produk yang di post, 1 tahun ibu udah bisa banyak gitu ya. Nah, kalau enaknya di e-commerce ini Bu, barangnya tuh nggak perlu eksis atau itu kalau nggak salah ada keterangannya setelah pemesanan kira-kira berapa hari lagi. Itu kan nol modalnya. Yang penting, apalagi kalau ibu udah punya toko 1 jenis produk nih, kemudian ibu rajin share link di WhatsApp. Di WhatsApp itu kan variatif banget ya orang-orang yang nontonnya gitu ya. Iya, saya selalu lihat Bu, saya tuh kalau posting video atau itu saya bukan lihat siapa yang nonton, tapi saya lihat jumlahnya. Misalkan jumlahnya hari ini 60 orang, besokannya itu 40 orang, berarti itu video atau postingan foto saya kurang menarik. Nah berarti akan lagi ngajar atau di kampus, itu view-nya kok lumayan banyak. Jadi kalau pas view-nya banyak, ya udah Bu, tinggal tempelin link aja, tadi link produk. Nah orang ngeklik aja itu dapat duit. Itu followers di TikToknya 36 juta, di Instagramnya 20 juta. Kalau dia share link toko Shopee-nya aja, waduh, itu itulah 5% dari followersnya aja udah pasti dapat duit berapa itu, kayak gitu ya. Dan zaman sekarang Bu, untuk modalin bisnis pasti besar banget. Nggak mungkin kan ya, gue mau punya bisnis nih, tapi kan butuh modal. Sedikitnya bikin kayak apa sih yang
booth di depan Alfa itu minimal 10 juta atau ya 5 juta sampai 10 juta. Butuh modal, Bu. Nah, kita mah Bu, kalau usah deh modal-modal kayak gitu ya Bu ya. Mending itu bisa dijual lagi gitu, asalkan kreatif dan mau rajin, itu sebenarnya bisa aja. Nah, salah satunya produktivitas yang paling low cost gitu adalah bikin aromaterapi dari minyak jelantah. Kan ibu-ibu kan minyak jelantah sayang ya kalau nggak dipakai gitu atau dibuang, sayang malah jadi rusak lingkungan. Daripada dibuang lebih baik jadi barang yang bisa dijual lagi gitu. Nah, tapi kalau produksi terus gak ada penyerapannya, kita kan juga males improve-nya gitu, males update-nya. Ya, jadi harus dijual supaya kita juga ada motivasi untuk memperbarui produk apa lagi nih yang bisa dijual gitu. Makanya kita memanfaatkan e-commerce. Daripada belanja terus, lebih baik sekarang istilahnya jadi afiliator gitu. Cuma modalnya nggak ada Bu, modalnya nggak ada, beneran nol modalnya. Tapi kemauannya ini yang di challenge, mau atau enggak. Kalau sekarang saya dulu update status cuma foto atau video gitu ya, sekarang update-nya nambah Bu, share link, copy linknya kemudian share, tapi daftar dulu jadi Shopee afiliator gitu ya. Sebenarnya banyak platformnya, bisa TikTok afiliator. Sekarang cuman modal megang handphone tanpa harus capek beli produk, modal. Kalau bisnis kan ada potensi rugi gitu ya. Tapi kalau ini sharing tuh nggak ada potensi rugi. Ya balik lagi ke maunya, mau atau enggak gitu. Dimulai atau tidak. Kalau nggak dimulai, ya berarti ibu-ibu melewatkan apa hal yang sebenarnya gratis gitu. Luangkan waktu untuk nonton video-video yang kayak orang yang sukses di afiliator, orang yang sukses jadi content creator, orang yang sukses. Jadi itu tambah lagi update ilmunya. Saya rasa ini juga perlu diterapkan sama ibu-ibu. Meskipun ibu-ibu di rumah, di dapur doang nih Bu, jangan pernah berhenti untuk mencari inspirasi dan pembelajaran. Karena ini penting banget buat kita upgrade diri, sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi kita nih Bu. Gak cuma ya kadang kita ada waktu gabut, mau gak mau jadinya rebahan, nggak apa-apa lah. Jadi ada dua kepentingan di share posting gitu. Dan itu kan semua nggak butuh modal. Kalau sekarang logikanya gitu ya, bangun bisnis modalnya bisa puluhan sampai ratusan juta. Masa nggak mau sih dapat penghasilan tapi modalnya nol? Nah kayak gitu aja. Jadi mau nggak? Demikian video pembelajaran ini saya sajikan sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Saya berharap materi kuliah peduli negeri ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana mahasiswa komunikasi dapat menjadi agen perubahan sosial melalui kegiatan nyata di masyarakat. Video ini juga menjadi bentuk komitmen saya sebagai dosen untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran, menjadikan perkuliahan lebih kontekstual dan berdampak, serta menjalankan tridharma perguruan tinggi secara berimbang. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam proses sertifikasi dosen. Semoga keikutsertaan saya dalam program ini dapat dinilai baik, membawa kontribusi nyata dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.